Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mozaik, Miras Obat-obatan, Seks, dan Zat Adiktif. Hari ini saya akan bagikan satu perikop yang saya beri judul Melepaskan yang berharga untuk mendapatkan yang terbaik. Seringkali sesuatu yang berharga begitu kita pertahankan. Kita tidak pernah tahu bahwa apa yang berharga itu mungkin sudah usang, sudah waktunya kita lepaskan. Tapi karena kita terus pegang, kita tidak mau melepaskan, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ada baiknya kita belajar untuk melepaskan yang begitu berharga buat kita untuk mendapatkan yang terbaik. Untuk mendasarinya, saya akan bacakan dari firman Tuhan dari Kejadian 13 ayat pertama sampai ke 11. Kejadian 13 ayat pertama sampai 11. Alkitab berkata, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dan Alkitab berkata, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Alkitab berkata harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dengan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Alkitab berkata mereka berpisah. Saudara, kecanduan sama mengikatnya seperti harta, saudara. Ada orang terikat dengan kekayaannya. Segala sesuatu yang dikerjakan, motivasinya adalah untuk menambah kekayaannya. Segalanya diukur dengan uangnya, segalanya diukur dengan penghasilan dan pencapaian dia. Hidup tidak pernah cukup, selalu kurang, selalu ingin lebih. Keberhasilan selalu diukur dengan uang, dengan harta yang banyak, saudara. Saya bukan anti kaya, tapi hidup dikendalikan kekayaan itu yang salah. Seharusnya kita bisa kendalikan kekayaan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan kekayaan mengendalikan hidup kita. Kita harus makin bekerja, makin terikat dengan kekayaan itu, saudara. Seperti narkoba, ya. Pada awalnya itu baik untuk keperluan medis, dipakai untuk pengobatan. Tapi penyalahgunaannya itu yang salah. Dan akibat penggunaan, hidup jadi kacau balau dan orang dikendalikan oleh narkoba. Bukan kita mengendalikan obat-obatan, tapi obat-obatan mengendalikan hidup kita. Pecandu dari waktu ke waktu akan meningkat kebutuhannya akan narkoba. Pada awalnya mungkin hanya sekedar pelarian dari bosan, boring, dan ingin cari sesuatu yang baru. Tapi lama-kelamaan mereka mulai berbohong untuk mendapatkan keinginannya. Di samping berbohong, mereka akan meningkat satu step lagi. Mereka akan mencuri, mulai dari mencuri waktu, mencuri uang, mencuri sesuatu dari kantor, dari rumah, dari pekerjaan, saudara ya. Untuk apa? Untuk kebutuhan akan narkoba mereka. Dan yang mereka tidak pernah sadari, mereka mencuri kebahagiaan keluarganya, saudara. Dan mereka tidak memperkirakan dan tidak tahu, tidak sadar
bahwa akibat perbuatan mereka, mereka sedang mencuri kebahagiaan istrinya, anaknya, orang tuanya, kakak adiknya, saudara-saudaranya, dan banyak orang, saudara. Kebahagiaan banyak orang dicuri oleh pecandu narkoba. Setelah itu, mereka tidak akan fokus dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun yang mereka kerjakan. Fokusnya hanya satu, bagaimana saya dapat narkoba. Saya mengistilahkan ini fenomena 3 ong. Bohong, bengong, dan nyolong, saudara. Bohong mulai dilakukan oleh pecandu ketika mereka membutuhkan akan barang-barangnya, kan ya. Bengong adalah ketika mereka kehilangan fokus, tidak tahu lagi mau ngapain. Fokusnya hanya satu, narkoba. Dan nyolong, mencuri, curi waktu, curi kebahagiaan dari orang-orang yang terkasih, saudara ya. Dan akibatnya saya tambah lagi 2 ong, ompong dan gondrong, saudara. Ompong itu kondisi ketika gigi tidak terawat sehingga gigi kita harus dicabut sehingga ompong. Saudara, ketika orang menggunakan narkoba, kesehatannya mulai tidak terkontrol. Akibatnya mereka akan ada penyakit penyerta turunan karena narkoba. Banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan karena narkoba, saudara ya. Dan juga kesehatannya dan juga pola hidupnya tidak bersih lagi, rambutnya gondrong, bajunya berantakan, saudara. Nah, kita lihat dalam perikop Abraham dengan Lot. Kita lihat bagi Abraham, hubungan dengan keluarganya itu jauh lebih penting daripada harta, saudara. Di ayat ke-8 dia berkata begini, saudara. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham lebih memilih keluarga daripada harta, saudara. Abraham hidup tidak dikendalikan oleh kekayaannya, tetapi dia mengendalikan kekayaannya. Ada harga yang harus Abraham bayar cukup mahal ketika dia bisa menyerahkan bagian yang terbaik, yaitu Yordan, diambil oleh Lot, saudara. Demi apa? Demi hubungannya dengan Lot. Dia tidak mau hubungannya dengan Lot rusak hanya karena harta yang begitu banyak. Mungkin hari ini ada di antara kita yang terikat dengan narkoba. Bagi kita narkoba sesuatu yang harus kita pertahankan, saudara. Kita bisa belajar dari Abraham yang berani melepaskan apa yang dianggap penting demi keluarga kita. Kita yang ingin hidup dipulihkan harus berani sampaikan apa saya katakan. Salam perpisahan kepada narkoba. Katakan no to drug. Mulai hari ini saya tidak mau pakai lagi. Dan kepada dunia yang selama ini menjerat kita. Kepada pola perilaku yang selama ini mengikat kebebasan kita. Ya, yang dimana kita sudah mengorbankan keluarga kita. Jangan lagi kita berkata, aku sayang kepada karirku, aku sayang kepada pekerjaanku, kepada apa yang aku sedang bangun. Ambil langkah berani untuk lepaskan apa yang kita pikir berharga dan mulai percaya Tuhan punya rencana indah bagi kita. Sama seperti Abraham, berani melepas semua yang berharga yang dia miliki demi Lot, saudara. Kita pun dalam pemulihan harus berani ambil keputusan melepaskan yang berharga untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarga dan orang sekitar kita. Lepaskan yang berharga untuk mendapatkan yang terbaik, saudara. Pecandu selalu berkata, aku sulit melepaskannya. Aku selalu tidak bisa. Kenapa? Karena itu berharga buat dia, saudara. Berharga. Hari ini belajar lepaskan yang berharga untuk dapatkan yang terbaik. Saudara tidak bisa terus hidup dalam kecanduan. Kalau saudara terus hidup dalam kecanduan, saudara sedang mencuri, berbohong, dan bohong, bengong, dan nyolong. Ompong dan gondrong, saudara. Hidup saudara akan tambah kacau. Sadarilah apa yang saudara pertahankan selama ini, itu membawa saudara makin terpuruk. Berani melepaskan apa yang berharga yang kita miliki untuk mendapatkan yang terbaik. Saya berdoa kita semua bisa jadi orang-orang berhasil, saudara. Jadi orang-orang yang tampil, berani, tidak hidup dikendalikan oleh narkoba. Tapi kita hidup mengendalikan diri kita dan kita hidup mempunyai sesuatu masa depan yang begitu indah. Sampai di sini Mosaik edisi kali ini. Setelah ini Jere akan sampaikan sebuah pujian
Dan saya berdoa pujian itu bisa menguatkan buat hidup kita. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Selama masih ada waktu, kerjakan yang terbaik. Hari ini masih ada waktu buat saudara untuk berkata no to drugs. Untuk berkata stop narkoba. Aku adakan salam perpisahan. Kita berpisah dan kita tidak mau berjumpa lagi dengan yang namanya narkoba. Dan saya mau melepaskan yang berharga untuk mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kita. Bagi saudara yang belum subscribe channel ini supaya kita bisa membagi banyak kepada orang lain dan juga share supaya banyak orang tahu bagaimana caranya bisa lepas dari narkoba. Dan tidak ada pilihan lain saudara. Saudara kalau mau lepas narkoba, saudara harus tinggalkan apa yang saudara anggap berharga. Ikuti program rehabilitasi, lakukan program untuk membangun pribadi kita, terutama manusia yang di dalam, untuk mengendalikan manusia yang di luar. Seringkali yang di luar tidak bisa dikendalikan karena yang di dalam bermasalah. Bereskan yang di dalam sehingga yang di dalam bisa mengendalikan yang di luar. Sehingga saudara bisa punya masa depan yang baik saudara ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, share, follow, dan klik like jika saudara suka dengan tayangan ini. Dan saya berdoa ketika kita melepaskan yang berharga, kita dapat yang terbaik. Dan saya percaya keluarga kita akan bebas narkoba dan khususnya Indonesia bebas narkoba. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.